Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Karisma, NPM 1810301092. Di sini akan menyampaikan jawaban terkait dengan UAS mata kuliah telaah dan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu relevansi antara istilah kurer dengan kurikulum. Nah, kurikulum itu sendiri kan berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti landasan berpacu. Jadi menurut saya itu kurikulum yang merupakan program pendidikan itu diibaratkan sebagai kurer atau landasan berpacu yang harus dilewati atau dilalui oleh siswa agar nantinya di akhir kelulusan mendapat penghargaan berupa ijazah. Kemudian soal nomor 2 yaitu ada asas-asas yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama itu ada asas landasan filosofis. Dalam pengembangan kurikulum itu hendaknya mengacu atau mengarah kepada filsafah dari bangsa. Kenapa? Karena agar tujuan pendidikan itu sendiri nantinya dapat tercapai. Yang kedua ada asas landasan psikologis. Nah, di sini ada dua landasan psikologis yang berpengaruh terhadap perkembangan dari kurikulum. Yang pertama ada landasan psikologis belajar, dan yang kedua ada landasan psikologis pengembangan. Yang ketiga ada asas landasan sosiologis. Nah, siswa itu kan berasal dari masyarakat dan nantinya akan kembali kepada masyarakat. Nah, saat di masa sekolah itulah siswa harus dibekali dengan kompetensi dan keterampilan yang akan mendukung mereka dalam hidup bermasyarakat nantinya. Dan yang terakhir adalah asas landasan IPTEK. Nah, dalam mengembangkan kurikulum itu hendaknya juga mengikuti perkembangan IPTEK. Kenapa? Agar nantinya siswa itu istilahnya tidak ketinggalan zaman, seperti itu. Soal nomor 3 yaitu ada yang saya ketahui tentang model pengembangan kurikulum garis atas bawah. Yang saya ketahui tentang model pengembangan kurikulum garis atas bawah yaitu merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan yang paling banyak dikenal di dunia pendidikan. Seperti itu. Kenapa disebut garis atas bawah? Karena inisiatif dari pengembangan kurikulum ini dimulai dari pejabat tingkat atas, kemudian baru setelah itu diadakan rapat di tingkat bawah atau di tingkat staf dan meminta dukungan dari Dewan Pendidikan. Nah, baru setelah itu panitia pengarah dibentuk dan setelah pengembangan kurikulum itu disetujui nantinya dilaksanakan, maksudnya nantinya panitia pengarah itu menunjuk dan menugaskan staf pengajar untuk melaksanakan tugas. Seperti itu. Yang keempat ada soal yang merupakan mengapa kurikulum 64 itu diganti dengan kurikulum 68. Alasannya itu karena kurikulum 64 itu merupakan kurikulum
zaman Orde Lama. Nah, jadi pemerintah Orde Baru yang baru saja berkuasa itu merasa kurikulum 64 itu sudah tidak cocok dengan dengan pemerintahan saat itu. Nah, jadilah diganti dengan kurikulum 68 yang lebih bersifat politis. Soal nomor 5 ada landasan diterapkannya kurikulum 1975. Jadi menurut saya ya, landasan dari diterapkannya kurikulum 1975 ini karena adanya pengaruh konsep manajemen MBO atau manajemen by objective. Jadi karena terpengaruh konsep tersebut, sistem pembelajaran itu berubah menjadi sistem satuan pelajaran. Yang keenam ada karakteristik dari kurikulum 1984. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan instruksional, di mana sebelum membuat bahan ajar, tujuan dari pembelajaran itu benar-benar harus dirumuskan. Yang kedua, pendekatan yang digunakan itu yaitu pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Jadi, siswa benar-benar dituntut untuk aktif secara psikis, mental, kognitif, dan juga motorik. Nah, selanjutnya materi itu dikemas dengan pendekatan spiral. Jadi, materi yang disampaikan itu disesuaikan dengan jenjang dan tingkat dari pendidikan. Selanjutnya yaitu menanamkan terlebih dahulu pengertian, baru kemudian diberikan latihan. Itu sudah jelas, jadi guru akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Jika siswanya sudah paham, barulah diberi pelatihan atau penugasan. Selanjutnya, materi itu diberikan sesuai dengan kesiapan dan kematangan dari siswa. Nah, nomor 7 yaitu ada kelemahan dari KBK. Yang pertama itu ada indikatornya itu sudah tersusun gitu. Sudah tersusun dari sananya. Padahal seharusnya yang menyusun itu adalah guru yang merupakan orang terdekat dengan siswa. Kemudian yang kedua ada konsep KBK itu sering berubah sehingga menyulitkan guru dalam merancang pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya pembelajaran dari KBK ini masih berpusat pada guru yang mengakibatkan siswa itu menjadi pasif. Di nomor 9 ada apa itu kurikulum bermuatan lokal. Jadi menurut saya kurikulum bermuatan lokal itu adalah kurikulum yang di dalamnya itu terkandung muatan unsur-unsur kedaerahan, dan biasanya itu muatan atau materinya itu disesuaikan dengan daerah masing-masing. Misalnya materi pembelajaran bahasa Jawa di Temanggung. Nah, materi yang ada di sana itu bermuatan tentang budaya-budaya yang ada di Kota Temanggung. Seperti itu. Yang ke-9 yaitu tentang tahap perkembangan kurikulum.
tahap-tahap perkembangan dari kurikulum. Yang pertama yaitu ada tahap studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Jadi pengembang kurikulum itu haruslah melakukan analisis kebutuhan program dan merumuskan berbagai pertimbangan yang ada sebelum mengembangkan sebuah kurikulum. Kemudian yang kedua ada tahap perencanaan kurikulum. Nah, di tahap ini pengembang kurikulum itu mulai menyusun suatu konsep dasar untuk kurikulum yang akan dikembangkan. Yang ketiga ada tahap pengembangan rencana operasional dari kurikulum. Di tahap ini pengembang kurikulum itu mulai membuat semacam rencana operasional kurikulum yang meliputi silabus, pengembangan bahan ajar, dan juga penentuan sumber belajar. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan uji coba terbatas di lapangan. Jadi tujuan dari uji coba itu adalah untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan dari kurikulum itu sendiri, apakah nantinya berhasil atau masih perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya ada tahap implementasi. Di tahap ini pengembang kurikulum harus melakukan dua kegiatan. Yang pertama yaitu melaksanakan diseminasi, dan yang kedua melaksanakan kurikulum secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada tahap monitoring. Di tahap ini pengembang kurikulum haruslah memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap kurikulum. Selanjutnya ada tahap perbaikan dan penyesuaian. Nah, di tahap ini pengembang kurikulum itu melakukan perbaikan dan penyesuaian apabila ditemukan penyimpangan dan ketidaksesuaian saat di tahap monitoring. Yang terakhir ada soal apa itu kurikulum adiwiyata. Menurut saya kurikulum adiwiyata itu merupakan kurikulum yang di dalam pelaksanaannya itu berbasis lingkungan. Jadi kurikulum adiwiyata itu melaksanakan program penghijauan, kemudian penggunaan kembali, perbaikan lingkungan, dan semacam itu.